Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Bagas Tufari dengan NPM 20170511081. Saya dari kelas D, S1 Ilmu Komputer angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 13 TBA, yaitu materinya ekivalensi PDA dan CFG. Kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada ekivalensi PDA dan CFG, kemudian ekivalensi dari grammar ke PDA, kemudian terdapat contoh juga, lalu konstruksi PDA dari CFG, dan yang terakhir deterministik PDA. Langsung kita ke poin yang pertama, yaitu ekivalensi PDA dan CFG. Ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. Yang pertama ada CFL, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Kemudian yang kedua, bahasa yang diterima dengan final state oleh suatu PDA. Kemudian yang ketiga, bahasa yang diterima dengan empty state oleh suatu PDA. Di sini terdapat gambar yang mengimplementasikan poin-poin berikut. Lalu kita ke poin yang kedua, yaitu ekivalensi dari grammar ke PDA. Misalkan G adalah sebuah CFG. Buatlah PDA-P yang menerima LG dengan empty state sebagai berikut. P, di mana fungsi transisi didefinisikan oleh yang pertama, untuk setiap variabel A adalah sebuah produksi dari G. Kemudian yang kedua, untuk setiap terminal A sama dengan key ekivalen. Terdapat teoremanya, jika PDA-P dikonstruksi dari CFG G dengan konstruksi di atas, maka NP sama dengan LG. Lalu kita ke selanjutnya, poin yang ketiga yaitu contoh. Di sini terdapat contoh, yaitu konversikan CFG berikut ke PDA. Terdapat penjelasannya, kemudian himpunan terminal dari PDA adalah A, B, 0, 1, tanda buka kurung, tutup kurung, plus, dan tanda kali. Terdapat simbol-simbol ini beserta simbol I dan E membentuk alfabet stack. Kemudian terdapat juga fungsi transisi PDA sebagai berikut. Dengan keterangan, bentuk fungsi transisi A dan B diperoleh dari aturan 1, sedangkan bentuk fungsi transisi C diperoleh dari aturan 2. Kemudian kita beralih ke poin yang keempat, yaitu konstruksi PDA ke CFG. Misalkan G adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDA P sama dengan Q sigma R ekivalen Q0, Z0, dan F yang menerima LG dengan final state-nya LP sama dengan LG. Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama kita definisikan Q sama dengan Q0, Q1, Q2, kemudian start state-nya Q0, kemudian F-nya Q2, dan R-nya V himpunan sigma himpunan Z0. Dalam keadaan awal, PDA mempush Z0 pada top stack. Terdapat poin yang pertama, jika top stack dari simbol stack adalah suatu non-terminal, misalnya A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksi yang headnya A. Misalkan A dikali X, maka top stack-nya diganti X. Lalu, jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal, dan jika top stack tersebut menyamai simbol masukan berikutnya, maka pop top stack tersebut. Berdasarkan aturan tersebut, dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. Yang pertama ini, kemudian ini, lalu ini, dan ini. Kita selanjutnya ke poin yang terakhir, yaitu poin kelima, deterministik PDA. Sebuah PDA P adalah deterministik DPDA jika dan hanya jika diketahui kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, Q AX memiliki paling banyak satu anggota untuk suatu Q dalam Q A dalam sigma atau A sama dengan ekivalen dan X dalam R. Jika simbol berikut Q AX tidak kosong untuk suatu A dalam sigma, maka
ekuivalen Q sama dengan ekuivalen X haruslah kosong. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai tugas 13 TBO. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.